Hamdan wa syukranillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Hadirin sahabat media sosial dimanapun berada dan juga sahabat Sarung Edu Media, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi melalui konektivitas media sosial. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah sebagai Abdullah, menyikapi pandemi virus corona COVID-19 yang sudah memasuki bulan kedua. Secara aktivitas mungkin kita sudah merasa jenuh, kita merasa ingin keluar, kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Yang guru kembali ke sekolah, yang ustadz ingin kembali kepada majelis taklim dan kegiatan-kegiatan pengajian, para pengusaha ingin membuka link usahanya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa COVID-19 ataupun virus corona pada saat ini belum bisa kita antisipasi dan kita hentikan oleh para pelaku pemangku tugas, baik itu pemerintah maupun para pelaku kesehatan. Tapi insya Allah dengan adanya arahan dari pemerintah tentang social distancing, tentang physical distancing dan PSBB, kita bisa meminimalisir dan menekan supaya penyebaran virus COVID-19 ini tidak menyebar luas dan semakin luas, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dan khususnya umat Islam dalam keadaan menderita. Hadirin sahabat Sarung Edu Media dimanapun berada, khususnya kita di Jamiah Persatuan Islam, kita menyikapi bahwa banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang tidak seperti biasanya dan juga memasuki nanti kegiatan Ramadan. Kita akan berhadapan dengan sholat tarawih berjamaah, sholat Idul Fitri. Mungkin ini ada sebuah klasifikasi pelaksanaan ibadah sesuai dengan kriteria pemetaan dari pemerintah. Beberapa waktu ke belakang kita diinstruksikan ataupun kita melihat dan membaca dari berbagai media tentang arahan Dewan Hizbah pelaksanaan sholat Jumat di rumah, dan juga pernyataan dari Ketua Umum tentang sebaiknya kita melaksanakan sholat duhur di rumah apabila zona kita sudah dalam keadaan lingkungan kita zona merah. Tidak ada yang salah dalam pernyataan ini karena keduanya berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang sikot, yang kuat. Namun perlulah kita pahami bahwa pelaksanaan ibadah itu haruslah didasari oleh sebuah ketaatan. Apabila kita melihat dari segi konon asasi dan konon dahili bahwa arahan Ketua Umum adalah sebuah amr yang mutlak kita taati dalam sebuah kejamiahan, maka taatilah arahan dari Ketua Umum itu. Hadirin sahabat Sarong Edu Media dimanapun berada, dalam hal kita paham dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa siapa saja yang meninggal dikarenakan terkena virus wabah taun ataupun penyakit yang sudah mewabah, sudah pandemi, maka insya Allah setiap umat Islam yang terkena musibah oleh wabah itu matinya dalam keadaan syahid. Namun perlu digarisbawahi bahwa orang yang menderita wabah virus itu dalam keadaan mati, hukumnya mati dalam keadaan syahid, itu didasari oleh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sebagaimana kita sebagai anggota Jamiah Persatuan Islam, kita harus tetap taat dan istiqomah terhadap arahan pimpinan pusat, dan insya Allah kita akan senantiasa ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat dan dalam kitab Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang menderita ataupun terkena wabah virus taun itu apabila meninggal dalam keadaan syahid, tetap tidak terlepas dari sebuah ketaatan kita sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Atiullaha wa rasulah wal ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya dan pimpinan di antara kamu sekalian. Nah, menyikapi ayat itu bahwa pada saat sekarang janganlah kita takabur, kita janganlah mengikuti ego pribadi. Seakan-akan kita itu punya antibodi yang sangat kuat sehingga kita tidak takut terhadap
terkena oleh virus itu dan kita bebas untuk berkeliaran dimanapun berada. Tetap kita harus komitmen terhadap arahan pemerintah dan juga arahan pimpinan di jamiah kita. Kita senantiasa menyesuaikan dengan pemetaan situasi dari pemerintahan setempat. Kalaulah kita bisa di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan bisa terjaga keamanannya dari penyebaran penyakit itu, maka tidak masalah kita melaksanakan sesuai dengan arahan dan keamanan kita melaksanakan sholat Jumat itu. Dan apabila kita sudah terlarang untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid, sebaiknya kita melaksanakan di rumah saja, baik itu sholat duhur maupun sholat Jumat. Karena arahan Ketua Umum kita harus menyesuaikan dengan kriteria pemetaan wilayah. Hadirin sahabat Sarong Edu di media dimanapun berada, bahwa mudah-mudahan wabah virus ini segera terselesaikan. Namun tetap kita harus mengantisipasi dan senantiasa berikhtiar bahwa tidak masalah kalau kita senantiasa mempersiapkan diri untuk siap menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi persiapan fisik, persiapan keilmuan, persiapan harta kekayaan kita. Jangan terlalu menghambur-hamburkan harta kita, dan kita senantiasa berada dalam sebuah manajemen dalam pengelolaan keuangan yang baik sehingga kita mampu sabar dalam menghadapi ujian ini. Hadirin sahabat Sarong Edu Media dimanapun berada, bersama saya Dadang Sulaiman. Marilah kita sama-sama mendoakan diri supaya kita ada dalam sebuah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai penyakit yang bisa menyengsarakan hidup kita. Sebagaimana Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang larangan kita untuk masuk kepada zona yang di garis merah sebagai pusat penyebaran penyakit, tanpa alasan kita masuk dan tanpa tugas kita masuk ke zona itu sama saja kita menganiaya diri. Dan apabila kita terkena, perlu kita pertanyakan kenapa penyebab kita terkena oleh wabah virus penyakit itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.